Duduk, ya Pak, silahkan duduk. Dengan Ibu siapa ini? Hani, Bu. Ibu Hani. Ada yang bisa dibantu Bu Hani? Ini, Bu, kaki saya itu bengkak itu gimana ya? Pastinya bengkak, tadi sudah diperiksa ya di Iya, sebelah. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama saya Dantian Pak, saya yang bertugas jaga pada siang hari ini. Saya lihat datanya dulu ya Bu ya. Tadi sudah diperiksa. Hamil berapa minggu Bu? 34. Hamil ke berapa Bu? Ketiga. Ya. Kakinya bengkak ya Bu Iya, ya? ini. Oh iya. Tapi tensinya tadi ya agak naik dikit Bu, 130/90. Nadinya 80, suhunya 36,5, pernapasannya 24 kali per menit. Masih normal ya Bu ya? Ibu sudah pernah cek laboratorium? Belum. Oke. Nah, sebelumnya saya izin cuci tangan dulu ya Bu ya? Iya. Saya tutup pintunya ya Bu? Iya. Maaf ya Pak. Ibu, ini dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu hamil 34 minggu dan kakinya bengkak ya Bu ya? Iya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan informasi terkait tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 karena Ibu ini sudah masuk di trimester 3 ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tanda bahaya pada kehamilan trimester 3 itu apa saja? Belum itu Bu. Oh belum, Iya. oke. Jadi tanda bahaya ini harus diwaspadai ya Bu ya. Di trimester 3 itu ada beberapa, antara lain yang pertama adalah preeklamsi. Preeklamsi ini gejalanya adalah pandangannya kabur, kemudian sakit kepala berat sekali, menetap seperti itu, kemudian nyeri ulu hati Bu, kemudian ada bengkak di tangan ataupun wajah. Dan kalau dicek laboratorium untuk urinnya itu hasilnya positif Bu. Dan ini sangat berbahaya baik bagi ibu maupun bayinya. Kemudian selain preeklamsi yang perlu diwaspadai adalah gerakan janin yang kurang Bu ya. Jadi ibu harus memantau gerakan janin yang ada di dalam kandungan. Jadi dalam 12 jam itu minimal 12 kali gerakan. Ya, kalau kurang dari itu harus waspada ya Pak ya. Kalau bisa langsung periksa ya Bu ya, karena takutnya ada gangguan pada janin ataupun bahkan bisa terjadi kematian dalam rahim seperti itu. Kemudian tanda bahaya lainnya yang harus diwaspadai adalah perdarahan perkawinan. Kalau misalnya ibu mengalami perdarahan dari jalan lahir, baik itu bercak ataupun darah yang mengalir ya. Kalau misalnya disertai dengan nyeri perut, itu kita waspada pada solusi plasenta. Tapi ada juga ada darah dari jalan lahir tapi tidak disertai nyeri, itu kita waspada pada plasenta previa. Plasentanya itu letaknya di bawah nutup jalan lahir. Kalau tidak ditangani dengan cepat, itu bisa menyebabkan shock Bu ya, itu berbahaya untuk ibunya dan berbahaya juga untuk janinnya. Kemudian tanda bahaya yang lain itu adalah ketut dan pecah dini. Jadi keluar cairan dari jalan lahir tapi bukan tipis ya, jadi baunya khas. Nah, kalau ketut dan pecah dini tidak segera ditangani, itu akan menyebabkan infeksi baik pada ibu maupun pada janinnya, dan fatal juga bisa menyebabkan kematian. Itu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ibu menemukan salah satu tanda yang saya sebutkan tadi, segera periksa ya Bu ya, jangan ditunda ya Pak ya, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kira-kira ibu pernah mengalami yang saya sebutkan tadi tidak? Tidak ya, semoga tidak ya Bu ya. Ibu sudah paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham. Tadi apa saja Bu untuk tanda bahayanya? Ini bengkak pada tangan sama wajah, perdarahan, terus mata berbunga-bunga,
perbedakan janin ya sama ketuban ya, ketuban yang terjadi. Saya lihat tadi ibu belum dicek laboratorium ya bu ya. Kalau baiknya besok ibu bisa tindak ke puskesmas ya, nanti biar saya berikan pengantar untuk dicek. Oh iya. Untuk memastikan ya. Saya kira ibu sama bapak sudah paham ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Semoga sehat ya bu ya. Kalau ada keluhan apalagi yang saya sebutkan tadi terjadi salah satu saja itu segera ya, ini bu nggih. Mungkin cukup nggih Pak Bu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Amin ya. Nggih, terima kasih Pak.